maliyah. Kalau nggak ada bernilai nggak bisa. Misalkan saya jual 1 butir beras dengan harga 1.000. 1 butir beras harganya 1.000. 1 beras ada nilainya nggak? 1 butir beras ada nilainya? Nggak ada nilainya. Walaupun emang dia harga berupa benda barang, tapi nggak ada harganya. 1 beras dihargai 1.000, nggak bisa. Maka nggak dikatakan jual beli secara syariat. Ya, jadi yang jual beli secara syariat itu adalah jual transaksi yang terjadi pada barang yang punya nilai. Gitu. Maliyatin punya nilai. Kepemilikan barang, ya tadi kitab dengan uang 1.000 atau dengan uang 10.000 misalnya. Itu kepemilikan barang atau kepemilikan manfaat. Seperti kemarin dicontohkan dengan menjual lahan. Ya, menjual lahan untuk selamanya buat bangunan rumah pribadi misalkan. Ya, cuma kalau biasanya kalau sekarang kan lahan itu disewain, bukan dijual. Ya, ini jual manfaat doang, jual manfaat lahan itu. Lahannya tetap milik kita pribadi, cuma manfaat lahan itu saja. Untuk kita jual nggak apa-apa. Jadi nggak mesti harus barang, nggak mesti harus lahannya. Boleh manfaatnya kita jual. Misalkan kita punya lapangan, kita jual manfaat lapangan apa biasanya? Buat bangun futsal. Ya udah, buat bangun futsal. Ya suatu saat terjadi pembatalan, ya akan terjadi pembatalan sesuai dengan aturan yang berlaku nantinya. Ya. Tapi itu sementara alat ta'bid selamanya. Kemudian sekarang kita akan membahas tentang jual beli yang berkaitan dengan benda. Ya, di sini dikatakan dalam musannif rahimahullah taala al-buyu salah satu asya. Jual beli barang itu ada 3 macam. Ahaduha bayu'ainin musyahadatin ay hadiratin fajaizun. Jual beli barang yang kelihatan. Nah, biasanya memang begini. Barangnya kelihatan. Baik kelihatan ketika transaksi atau kelihatan udah sebelumnya. Jadi nggak boleh sesudahnya. Transaksi dulu baru kelihatan barangnya, nggak bisa. Lihatin barangnya dulu. Atau ketika terjadi transaksi ada barangnya, ya udah boleh. Atau barangnya kelihatan dulu. Ana mau beli sarung ente. Apa? Wadimor yang mana? Yang ada di yang Balimon. Udah pernah lihat? Udah kemarin. Ya udah, dia beli, diambil barang. Ya, tapi kalau model begitu harus pada barang yang kagak rusak. Ketika dia beli dan ketika dia lihat dan ketika terjadi beli. Itu nggak boleh rusak. Misalkan saya lihat di rumah Ustaz Amin ada pisang atau tandan udah matang. Melihatnya hari Minggu, hari Senin nih sekarang. Ya, bulan April. Bulan Mei saya datang ke rumah Bang Haji Amin. Ji, ana mau beli pisang ente. Yang mana? Bulan lalu ana lihat di pojokan ana lihat tandan, ana beli itu sekarang. Sah nggak jual belinya? Sah nggak? Lah nggak sah, udah 1 bulan ini barang udah tahu jadi apaan kali. Udah dimakan codot, udah apa? Anda beli itu, nggak sah. Kenapa? Karena udah rusak 1 bulan kecuali sehari 2 hari misalkan. Nah hari Senin Anda lihat, hari Rebo Anda datang, jangan beli pisang ente yang mana? No, yang di pojokan. Lihat masih ada, masih utuh, ya udah jual nggak apa-apa. Ya karena emang antara ngelihatnya dengan transaksinya jedanya nggak terlalu lama dan barang nggak berubah. Ya kalau memang barang nggak berubah nggak jadi masalah kayak kitab. Ya lihatnya tahun kemarin, belinya baru ini tahun ini, nggak apa-apa karena emang kitab nggak berubah. Ya masih itu aja. Mobil lihatnya bulan kemarin, belinya bulan ini, ya nggak apa-apa. Yang bulan yang kemarin nanti bawa ke toko, bulan kemarin. Oh yang itu, ya udah Anda jual lah, nanti transaksi. Mobilnya baru lihat bulan kemarin, nggak apa-apa. Mobil nggak ada di sini, mobil di rumah si pembeli, si penjual nggak apa-apa. Karena emang udah dilihat. Ya. Dan nggak mesti harus ngelihat semua, misalkan cuma sampel doang barangnya. Misalkan kita mau beli beras 1 karung, nggak mungkin kita periksa 1 karung penuh kan, pasti sampelnya doang nih, cukup. Nggak mungkin kita satu karung penuh atau 1 kerat jeruk. Ya kalau kita mau beli satu-satu ya silahkan. Nanti tinggal kiloin. Sisanya berapa, yang jelek berapa tinggal dibeli. Tapi kalau 1 kerat berapa? 1.500.000. Ya udah, beli 1 kerat. Ini contohnya ada nih, contohnya nih. Oh iya bagus.
Entah di situ ada jelek, ada bagus, ya itu nggak jadi masalah. Ya karena emang biasanya barang ya begitu. Tinggal apa namanya antara rodin aja antara kedua belah pihak begitu. Ya ternyata buka lah rusak. Kalau rusaknya semuanya ya baru silakan diambilin. Nanti tinggal antara keduanya fasakh jual beli. Bang ini kita jual, abang saya beli sama abang nih jeruk kok begini semua. Abang liatin cakep coba kok hasilnya kok kebanyakan begini, gimana nih bang? Saya mau ganti rugi. Nah nggak ada masalah itu, nanti tinggal fasakh. Coba jual beli tetap sah. Ya karena dia jual pembeli itu, penjual itu pasti jual barang yang bagus-bagus. Masalah dia nipu enggak urusan belakangan. Ya saya mau beli jeruk asam manis, ternyata dapat asam, ya saya jual beli. Ya karena emang penjual umumnya pengen jual yang manis, nggak mungkin dijual jeruk asam, nggak bakal ada yang beli. Ya, nah itu. Jadi kalau emang cukup melihat sampel nggak apa-apa. Lah kalau di online gimana Pak Ustadz? Kelihatan kan. Ya emang khilaf para ulama jual beli online karena barang kita lihat cuma foto doang. Ya, foto real pic misalnya. Real pic-nya dong lihat. Kalau emang terjadi antara kedua belah pihak setuju, antara dua belah pihak setuju, ya sebagian ulama mengatakan sah-sah aja. Jual beli online gitu. Kalau emang kita lihat jual beli secara syar'i, ya nggak sah jual beli online. Ya karena kita nggak lihat barangnya nggak kita lihat tempok. Mungkin lagi dari foto cakep, ketika datang barang, nggak mungkin kan barang yang kita foto itu barang itu sendiri kan? Pasti barang yang lain. Udah foto kapan tahu itu? Nah kan pasti begitu. Ya kalau antara dua belah pihak setuju, transaksi jual beli berjalan. Kalau ternyata ada kesalahan, ya tinggal bagaimana fasakhnya terjadi. Makanya dalam bab jual beli itu ada fasakh, ada babul khiyar namanya. Ya babul khiyar, khiyarul aib, ada khiyarul syarat, ada khiyarul majlis. Nanti di sini dibahas itu. Ya. Maka kullu ma yu'addu bai'an wal bai'. Udah itu kata Imam Malik, enaknya begitu. Apa yang dianggap orang jual beli, udah jual beli dah. Kalau melihat pendapat Imam Malik, transaksi online sah. Kalau ngeliat Imam Syafi'i, wah nggak sah. Ya, jual transaksi online nggak sah. Kenapa? Pembelinya kita nggak kenal, nggak tahu, nggak ngelihat. Barangnya kita nggak ngelihat. Kita transaksi melalui digital, dunia maya, nggak ketahuan. Udah nggak sah Imam Syafi'i udah. Nggak sesuai dengan syarat udah. Tapi kalau dengan Imam Malik, yang ini kepakai dibanyak oleh para ulama karena melihat kondisi perkembangan zaman, orang makin lama makin mager, mau datang ke toko males. Ya kalau ada juga tokonya jauh, ya udah di rumah aja sambil tiduran. Ya, tiduran tek beli ini beli itu, beli ini beli itu. Ya kulama yu'adun nasubayan bahwa udah apa yang dianggap orang jual beli udah jual beli. Ya. Bayu ainin musyahadatin, jadi menjual barang yang hadir, yang disaksikan. Ya. Kalau barang yang nggak diketahui ya nggak sah. Barangnya nggak ketahuan nggak sah. Seperti kalau dicontohkan dalam bejuri itu dicontohkan jual beli susu. Ya, jual beli susu. Kalau emang susu murni sah. Kalau susu udah campuran nggak sah. Susu baru boleh. Jual susu. Susu kan identik susu murni. Kalau jual susu susu basah. Kenapa? Karena pasti campuran itu susu. Tapi kalau jual susu, nah itu harus murni. Kalau jual susu murni nggak apa-apa. Tapi kalau campuran nggak sah. Ada cerita satu keluarga, dia di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab. Ini susu dapat sedikit, kata maknya, Neng campurin aja sama air. Nggak boleh, Mak, nggak boleh. Karena Khalifah Umar ngelarang. Jual susu campur dengan air. Ini sama aja penipuan. Harus benar-benar murni susu. Ini susu kita sedikit, nanti untungnya nggak ada banyak. Udah, nggak boleh, Mak, tetap nggak boleh. Ya Khalifah Umar nggak boleh. Nah itu Khalifah Umar kan di istana. Nggak tahu Khalifah Umar dengan kita malam ini, dia lagi tidur. Kan? Kata anaknya, Khalifah Umar di istana. Allah di mana, Mak? Langsung semuanya diem. Nah kebetulan di samping rumahnya itu Khalifah Umar lagi dengerin. Lagi mata-mata. Ibaratnya, belusukan. Nah, belusukan datang. Pas selesai itu, Khalifah Umar pulang bilang sama anaknya Asim. Asim,
ente lamar seorang wanita yang dari sini. Dilamar tuh perempuan. Karena ketahuannya si perempuan ini solehah. Akhirnya tuh Khalifah Umar nyuruh anaknya Asim untuk menikahi perempuan itu. Ya, dari perempuan itu lahir seorang perempuan dinikahin sama Abdul Aziz bin Marwan. Dari Abdul Aziz bin Marwan lahir Umar bin Abdul Aziz. Dan cucu dari anak perempuan itu Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, waktu itu satu saat Sayyidina Umar mimpi bangun, senyum. Tanya, kenapa wahai Khalifah? Kok senyum-senyum? Akan lahir dariku, keturunanku yang menghukumi seperti hukumnya aku dengan adil. Dan punya codet di pipinya seperti hanya Umar bin Abdul Aziz. Punya codet di sini sama. Ya, waktu naik kuda jatuh, bentok. Ya, kalau kita naik motor mentok. Enggak pakai helm. Jadi naik kuda mentok. Itu Umar bin Abdul Aziz. Jadi cucu dari anak perempuannya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Cucu perempuan. Cucu dari cucu perempuan. Ya, cucu dari cucu perempuan. Nah, jadi kalau jual beli model kayak gitu nggak sah. Ya. Ada yang mengatakan jual beli daging sama tulang. Nah, campur tulang. Kita jual daging ada tulangnya biasanya. Ya, ada campur tulangnya, ada yang bilang nggak sah. Tapi ulama mengatakan ada yang mengatakan sah. Kenapa? Karena beda antara susu sama daging. Kalau susu nggak perlu ditambah air. Kalau daging ya pasti ada tulangnya lah. Ya, kita beli daging pasti ada ikut tulangnya. Ya kan? Kecuali kalau mau kita pisahin tulangnya ya lain lagi. Ini biasa kita beli daging ya pasti ada tulangnya. Nah, jadi anggap sah beli daging campur dengan tulang, tidak masalah. Kemudian fajaizun, maka itu hukumnya boleh. Tapi idza wujida syarat, kalau ada syaratnya. Jadi jual beli dari apa yang dikatakan mu'alif fajaizun boleh, berarti ada jual beli yang nggak boleh. Makanya hukum jual beli itu ada 5. Ya, hukum jual beli ada 5. Ada jual beli hukumnya wajib. Ada sembako ya, yang dibutuhkan oleh orang. Orang lagi butuh banget karena di mana-mana nggak ada. Cuma ada di toko dia, wajib dia beli. Nggak boleh dihargai dengan harga yang tinggi. Misalkan dia jual misalkan beras, di mana-mana beras nggak ada. Dia doang toko itu ada. Harga normal 10.000, dia naikin 20.000. Nah, nggak boleh itu namanya. Tas'ir namanya itu. Ya memang ada yang bilang kata ulama sah hukum jual belinya, bebas. Orang mau naikin, mau nurunin hak dia. Ya Rasulullah nggak kata ketika harga lagi naik zaman Nabi Muhammad, harga lagi naik, barang pokok naik, sahabat ngadu, ya Rasulullah, ini harga barang naik, tentukan ya Rasulullah. Harga patokannya jangan sampai seperti ini sekian harga. Kata Rasulullah, ana rasul kepada seluruh umat. Enggak mau ketika ana di akhirat mendolimi umat ana. Hak dia mau naikin, mau nurunin hak dia. Masalah antara dia dengan kalau dolim ya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau masalah transaksi jual beli tetap sah, itu tas'ir namanya. Ya, jadi orang lagi butuh dinaikin harganya. Jual beli sah. Ya, tapi kalau dalam masalah di antara dolimi hamba, ya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala itu nanti. Kalau dalam hukum jual beli sah, itu hak dia untuk menaiki harga. Ya. Itu tas'ir namanya ya. Jadi itu jual beli yang wajib, ya jual beli yang wajib. Ada jual beli makruh. Seperti jual beli kain kapan. Orang jual beli kain kapan, makruh. Karena apa? Ngarepin orang mati. Karena ada orang kan yang pakai kain kapan cuma orang mati. Ada orang mati banyak mati, wah covid nih, alhamdulillah kapan gue laku. Ya, jual kain kapan, makruh hukumnya. Anda pernah jadi praktek sholat jenazah di Cikunir. Cuma dia butuh kain kapan yang benar-benar orisinil yang sesuai dengan ketentuan syariat. Anda dapetin ada di Solo, sedangkan syariat atau segala macam. Anda beli. Harus satu dus gede gitu ya. Kainnya, alat-alatnya semuanya tuh ibaratnya udah ketentuan saya hukum fikih dah. Anda taruh depan rumah. Orang lewat depan rumah iseng. Rumah lu iseng banget, ngapa? Tahu, iseng aja loh depan rumah lu. Anda lihat, oh iya pantas ada kain kapan di depan rumah. Atau depan rumah atau dalam. Makruh hukumnya ya, jual beli kain kapan. Ada lagi jual beli yang haram. Ya, jual beli haram yang sah. Ya seperti tadi tas'ir, ya
jual beli kita waktu Ramadan, waktu waktu sholat Jumat, itu haram. Jual beli tapi sah, nama. Misalkan kita sembako, pas adzan Jumat, Allahu Akbar, tahu ada bapak-bapak, bang beli rokok bang. Kita jualan laki-laki nih, kita yang jual. Beda kalau perempuan karena dia nggak wajib Jumatan. Kita laki-laki yang jual, yang pembeli laki-laki. Lagi adzan Jumat haram. Jual beli sah, ya jual beli sah. Haram tetap itu. Cuma jual beli sah hukumnya. Haram tapi sah. Ya, pas adzan Jumat, adzan pertama. Ya pas waktunya waktu Jumatan. Kalau pas adzan kedua lebih haram lagi, haramnya lebih dibanding adzan pertama. Ya, haramnya lebih. Ya, tapi sah jual belinya, nggak ada berkah. Nah, ada di Mekah itu ada satu toko. Ya, dia kalau waktu 5 waktu tutup. 5 waktu tutup. Nah suatu saat datang pas dia lagi mau tutup ada orang mau beli. Belinya banyak lagi. Keuntungan pasti banyak. Dicoba dia. Ternyata pas beli dipegang tuh barangnya. Bang ini udah mau tutup. Pak tunggu Pak. Saya mau beli barang sekian biji. Wah kaget ya. Ini udah adzan Jumat nih. Orang beli. Dia habis saya mau beli ini sekian biji. Nggak ada orang lagi. Saya mau beli ini sekian biji. Langsung ditutup sama dia barangnya dibanting. Buang. Kaget tetangganya, itu kenapa barang bagus kalau dibanting? Kan itu orang mau beli juga banyak, keuntungan gede. Itu mau tahu hakikat setan siapa katanya? Tuh dia tuh setan. Yang datang pas adzan Jumatan mau beli itu setan. Dan barang yang dipegang dia nggak ada berkahnya, makanya hancurin. Kira-kira berani nggak kita begitu? Sobek-sobek baju koko. Jadi adzan Jumat itu hukumnya haram. Ada lagi jual beli sunnah, yaitu jual keperluan sunnah ya kayak apa namanya buat membantu orang dengan niat membantu orang ya itu jual beli hukumnya sunnah. Kalau yang mubah ya memang asalnya jual beli hukumnya mubah, jual beli hukumnya asalnya mubah. Itu. Faju idza wujida syurut, kalau ada syaratnya. Syarat yang pertama apa? Min kaunil mabi tahiran. Barangnya itu harus suci, nggak boleh barang yang najis. Ya, jual beli anjing nggak boleh. Jual beli pupuk kandang nggak boleh, jual beli darah nggak boleh, jual beli pokoknya sesuatu yang najis nggak boleh, cuci pertama. Kalau mutanajis nggak apa-apa, barang yang mutanajis kita pun jual baju kita kena kencing, cicak misalkan, tikus, apa kena najis yang lainnya lah, kan mutanajis sah dijual. Kenapa? Karena bisa disuciin. Kalau nggak bisa disuciin nggak sah. Caranya bagaimana kemarin? Dengan rob uliyat. Ya, dengan cara ganti kepemilikan. Itu yang pertama. Jadi syarat yang pertama harus tohiran, barangnya harus suci. Nggak boleh barang yang najis. Ya. Kalau mutanajis masih nggak jadi masalah karena masih bisa dicucikan. Disucikan dengan dibasuh. Kalau disucikan dengan ihala nggak boleh. Seperti air najis nggak boleh. Kan bisa disuciin Pak Ustadz. Iya, air bisa dicuci, tapi beda dengan baju. Itu dengan bil mukatsarah. Nggak boleh kalau air. Kalau baju masih boleh ya. Kemudian muntafi'an bihi, barangnya bermanfaat. Manfaat sesuai dengan jenis barang yang dibeli. Ya, jadi muntafi'an ini barang yang manfaat memang sesuai dengan manfaat yang dimaksud. Ya, manfaatul maksud. Misalkan beli beras. Umumnya beras buat makan kan? Ya, umumnya beras buat makan. Tapi dia jual beras yang udah gak ada manfaatnya, buat dimakan. Ya, maksudnya buat dimakan, buat manusia nggak bisa, buat binatang nggak bisa, nggak ada manfaatnya, nggak boleh. Ya udah basi, udah busuk, itu nggak boleh. Jadi harus benar-benar manfaat barang itu. Ya baik manfaat buat kita manusia atau buat ini intifaan maksudan. Ya intifa yang maksud yang mobil manfaatnya buat apa ya? Buat kita kendarai. Gua beli mobil nggak ada kendaraan, nggak ada bannya, lah. Lantar bang, bannya nyicil. Nah nggak asal lah, nggak percuma kalau beli mobil nggak ada bannya, nggak ada manfaatnya. Walaupun nanti kita kudu beli ban lagi ya, itu nggak asal. Harus benar-benar punya manfaat. Mobil nggak ada ban komplit, semua komplit, nggak ada setirnya. Ayo belokin dari mana? Nggak ada manfaatnya. Jadi harus manfaat maksud. Ya. Lain kalau manfaatnya mahal, misalkan dia sekarang emang nggak ada manfaatnya, tapi nanti kayak misalkan kita beli kuda,
Masih kecil kudanya, belum bisa kita pakai, nggak apa-apa. Karena manfaatnya nanti suatu saat akan ada manfaatnya. Jadi baik, jadi manfaatnya itu manfaat intifaan maksudan ala wajhil ladzi yunasibuhu min wujuhil intifa gitu. Jadi manfaat yang memang bertujuan untuk itu. Ya. Alladzi yunasibu yang sesuai dengan barang itu sendiri, min wujuhil intifa dari berbagai macam intifa. Kalau misalkan jual beli barang, ya manfaatnya ada, tapi harganya berkurang. Manfaat masih ada, cuma harga berkurang, nggak bisa. Ya, kayak misalkan kita beli gelas, ya, udah satu set sama tatakan dan apa namanya tutupnya satu set. Saya mau beli gelasnya doang, nggak bisa. Ya, kenapa? Nanti harganya berkurang ini gelas. Ini harga segini, ini udah sama tutupnya udah satu set. Kan barang berharga itu diambil berkurang sedikit, walaupun nanti ada manfaatnya, tapi tetap nggak boleh. Ya, kenapa? Nanti berkurang harganya. Gitu. Ya. Wala yasiu bai juz'i mu'aymin syai'in nafisin yanqusu qimatahu wa qimatal baqi bi qat'ihi juz'. Tuh enggak boleh menjual barang yang berkurang harganya. Juz'u mu'ayyanin min syai'in nafisin yanqusu qimatahu, berkurang harganya gara-gara jual barang tadi. Jadi harus benar-benar semuanya. Beli kitab 10 juz, beli 1 juz aja. Ya enggak bisa ya beli semua. Nanti kalau misalnya beli 9 beli kitab 1 juz doang pada 10 juz, nanti yang mau beli 9 juz siapa? Kurang kitabnya. Nah, jadi nggak bisa intifa. Harus semuanya dibeli. Ya, kan barang biasa gitu ada ya. Barang boleh ini harus paketan, nggak bisa paketan, harus paket. Ada yang cicilan, kalau cicilan harganya sekian-sekian gitu. Ya. Apa namanya kalau satuan ya. Kemudian maqduran ala taslimihi. Nah, di sini kalau ulama menanggapi ibarat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qasim. Kebanyakan ulama memakai ibarat maqduran ala tasallumihi. Tapi kalau di sini maqduran ala taslimihi. Kalau maqduran ala taslimihi ini artinya hanya seorang penjual bisa menyerahkannya kepada pembeli tanpa memikirkan si pembeli bisa nerima apa kagak. Nah, tapi kalau maqduran ala tasallumihi, walaupun si penjual nggak bisa nerima, nggak bisa ngasih, tapi si pembeli bisa ngambil, sah. Paham nggak? Jadi kalau pakai ibarat ini, maqduran ala taslimihi, si penjual bisa nyerahin ke si pembeli. Sedangkan si pembeli mau urusan dia bisa nerima mau nggak urusan belakangan. Nah itu nggak dipakai sama ulama kebanyakan ibarat seperti ini. Pakai maqduran ala tasallumihi. Si pembeli bisa ngambil barang. Walaupun si penjual nggak bisa ngasih, sah. Contoh misalkan barang itu dikosop, dicuri, digosop. Ana mau beli kitab. Ana mau jual kitab sama jamin. Kitabnya mana? Kitabnya digosop, diambil sama orang lain. Jamin kenal orangnya. Dia bisa ngambil. Bisa Ci? Bisa. Ya udah, nih anak kasih. Dana jual kitab ana yang diambil sama bulan. Berapa yang dijual? 15.000, ini 15.000. Dia ngambil. Bisa dia ngambil, ya nggak apa-apa. Yang penting di dianya, bukan di sayanya. Walaupun saya nggak nyerahin, nggak apa-apa. Yang penting dia bisa ngambil apa kagak. Kalau dia nggak bisa ngambil, nggak boleh. Ya, karena dia nggak bisa ngambil. Jadi yang dilihat si pembeli, ya bukan si penjual. Walaupun penjual bisa nyerahin tapi si pembeli nggak bisa ngambil, nggak bisa ngasah. Jadi intinya kepada si pembeli. Al-ibrah bitasallumi ilal mushtari. Jadi ibrahnya itu kepada si penjual. Si pembeli bisa ngambil, ambil. Walaupun sah transaksi, walaupun saya belum bisa ngasih. Ya, ada terjadi jual beli model begini. Ya, jual beli begini. Misalkan ana beli sarung menjamin BAS misalkan, BAS mulu. Nah, beli sarung BAS berapa? 1 juta. Anda beli 1 juta. Den ya dia, den. Utang. Ya. Utang nih sarung utang 1 juta utang. Nah, jamin beli lagi dari Ana. Cuma harganya kurang dari 1 juta. Ya, kurang dari 1 juta. Berapa? 900.000. Ya, 900.000. Ana utang sama dia.
1 juta dengan BHS. Ya, barang udah ana ambil, BHS-nya 1 juta. Kemudian dia ya beli sarung itu seharga amanah 900.000, lebih murah lagi. Jadi untung di dia kan 2 kali, dapat sarung BHS sama uang 100.000. Sah nggak? Sebagian ulama mengatakan sah. Ya, walaupun dia belum megang ongkosnya. Nah, dan sebagian ulama ada mengatakan sah. Dia bilang nggak sah, karena belum megang uangnya, dia belum megang uangnya. Itu hilah saja untuk mengambil keuntungan yang lebih dari jual beli. Gitu. Ada lagi modelnya mobil belum lunas ada jual. Nah, gimana tuh? Mobil belum lunas ada jual. Sah jual belinya. Ya, ana jual sekian, belum lunas. Nanti kredit siapa yang lurusin? Ya ana. Bukan si pembeli. Ya, ana yang lurusin kreditnya. Karena kan ana yang pertama transaksi siapa? Kredit. Ana kan. Jadi ana yang terusin pembelian. Uang berapa lama lagi? Dia beli mobil harga sekian murah. Karena kreditnya belum lunas. Nanti yang lanjutin kredit ya ana, bukan dia. Dia mah transaksi jual beli sama ana. Jadi walaupun barang itu belum lunas, karena apa? Karena si penjual ketika mengkreditkan barang menyerahkan barang itu kepada pembeli, walaupun itu belum lunas, jual nggak apa-apa. Ya, atau barang kontrakan, orang masih banyak yang kontrak, udah ada jual sama orang lain, sah nggak apa-apa. Lah kan orang kontrak, antara orang kontrak yang tinggal pindah haknya nanti kepada orang yang sama anak putus, tinggal sama yang beli kontrakan anak itu. Ya, padahal barang belum anak miliki. Ya. Ala taslumihi lil aqidi alaihi lil aqidi wilayatan. Nah, bagi yang berakad si penjual itu punya kepemilikan sah terhadap barang. Ya, kalau nggak punya kepemilikan sah terhadap barang nggak sah. Nah, kayak misalkan barang orang lain ada jual tanpa seizin orang itu. Walaupun sebagian ulama ada yang mengizinkan, misalkan mazhab Qadim Imam Syafi'i mengizinkan. Jadi misalkan anak jualan sarung aja tanpa ada izin, dia bukan wakil anak. Dia datang ke rumah ngambil sarung, dia jual ke orang lain. Dia bukan wakil anak, bukan orang yang anak suruh jual. Ya, ambil sarung dia jual ke orang lain. Itu transaksi nggak sah. Karena bukan barang dia, barang anak. Dan dia bukan wakil anak untuk menjual. Kecuali kalau anak wakilkan, nggak apa-apa. Ini belum anak wakilkan, transaksi nggak sah. Nah, kalau diizinin sama anak gimana? Diizinin sama anak. Kalau pendapat jadid nggak boleh, nggak sah. Tapi kalau pendapat Imam Syafi'i yang qadim masih sah. Tadi ada yang nyari sarung. Terus dia anak ambil aja sarung di situ. Dia lagi main di majlis misalkan, dia ambil aja sarung, ada jual. Berapa itu jual? Bisa harga sarung 350, Ustaz. Ya udah, nggak apa-apa. Sah, ada qadim. Ya, terus kalau nggak sah bagaimana? Ya kembaliin. Karena apa? Bukan barang dia. Kecuali kalau emang barang orang diwakilin. Ya, barang diwakilin ya masalah. Ya, misalkan. Atau jual barang orang tua yang udah meninggal. Tapi dia mengira orang tua masih hidup, tapi tetap aja dijual. Ya, dia dijual barang orang tuanya dikira udah meninggal. Tanya warisan lah. Tapi saya pikir orang tua masih hidup ini. Tapi kita butuh, kita jual aja dah. Tapi pikiran dia masih hidup. Ternyata yang benar orang tuanya udah meninggal, sah jual beli. Jadi dia jual barang yang dia kira orang tua udah masih hidup, padahal belum meninggal. Ya, masih. Kalau dia jual orang tua masih hidup, dia jual barang orang tua masih hidup ya nggak boleh. Nggak boleh, karena orang tuanya masih hidup, belum jadi warisan. Ya. Jadi harus si barang yang dijual itu ada kepemilikan. Kalau be' fuduli nggak sah ya. Jual barang yang bukan miliknya nggak sah. Kecuali kalau diizinin bagaimana? Nah, kalau di dalam madhab jadid Imam Syafi'i sah. Nggak sah. Madhab qadim Imam Syafi'i kalau diizinin sama yang punya sah. Be' fuduli namanya. Jual be' fuduli yang bukan miliknya dia. Paham sampai sini? Ya, jadi kalau baik yang jual itu anak sendiri yang punya atau wakil anak. Ada satu cerita Imam Sufyan Ats-Tsauri dia penjual dagang hebat. Ya.
Kalau Sufyan bin Uyainah miskin, gurunya Imam Syafi'i. Sufyan Tsauri dia kaya raya. Dia jual perhiasan. Dia jual perhiasan itu harga 100 dinar. Harga 100 dinar. Dia pergi, tinggal asistennya. Ada orang, pas dia lewat, ya pas dia pulang balik ke toko, dia lihat orang bawa perhiasannya dia. Ya, ente dapat dari mana? Beli di toko itu. Apa nama tokonya ini? Oh, toko saya. Berapa ente beli? 200 dinar. 200 dinar. Iya. Ini harga 100 dinar. Kok dijual 200 dinar? Udah gini aja. Ini barang-barang anak. Anak jualnya 100 dinar. Ya, sekarang gini aja. Kita transaksi kita batalin. Ente anak ambil barang, anak kembaliin 200 dinar. Atau anak kurangin, anak kembaliin 100 dinar. Ya, barang tetap jadi, anak kurangin 100 dinar. Oh enggak, anak udah senang dengan 200 dinar ini. Ya, anak senang dengan 200 dinar ini. Karena di kampung anak ini harga lebih dari 250 dinar. Anak cocok dengan 200 dinar. Kira-kira kalau kita begitu gimana belakang? Hah? Dapat orang jual beli barang kita harga normal 100. Dia bisa beli 200. Ya, wah, kesempatan gotong gede ini. Tapi waroknya Imam Sufyan Tsauri begitu. Ya. Kata apa? Dia bilang Rasulullah menasihati, Rasulullah memberi wasiat agar selalu menasihati dalam segala hal, khusus jual beli. Nah, ini saya menasihati dalam jual beli. Ya. Jadi gimana? Saya ambil barang, saya batalin jual beli, atau Anda ambil barang, saya kembaliin 100 dinar. Ya udah, kembaliin 100 dinar. Mas 100 dinar. Dia milik 100 dinar. Ya, Imam Sufyan mengambil 100 dinar, dia kembali dengan barang dengan 100 dinar lebihannya. Kalau kita makan, wah pinter juga nih. Karyawan gua jual beli bisa begini banyaknya. Wah, boleh-boleh nih besok gaji naik. Sah nggak begitu? Ya sah aja. Coba kalau babel waro, ya bab waro nggak begitu. Gitu, ya. Kemudian wala budda fil bai'i, jadi syaratnya tadi tahiran, harus suci, bermanfaat, bisa diterima oleh si pembeli, dan barangnya itu milik penjual. Ya, itu 4. Kalau barang milik orang lain nggak boleh dijual. Ya, bai' fuduli namanya. Wala budda fil bai' min ijabin wa qabulin. Dalam jual beli harus ada ijab dan qabul. Kenapa harus ijab dan qabul? Karena apa? Al-bai' antarodin. Jual beli itu harus ada keriduan antara kedua belah pihak. Dan untuk mewujudkan adanya keriduan harus rapat dalam Imam Syafi'i. Nah, kalau Imam Syafi'i harus ada rapat. Saya jual, saya beli, berarti itu ridho. Tapi kalau anak nggak sah. Atau saya jual, si pembeli nggak ngomong, saya beli, nggak sah. Ya harus ada, saya jual, saya beli. Tapi kalau itu terjadi tanpa ada syariat, kalau memang terjadi jual beli tanpa ada ijab dan qabul, jual beli gimana? Ya jual beli nggak sah, harus dikembalikan. Terus bagaimana kalau nggak dikembaliin? Nggak ada tuntutan di akhirat. Kenapa? Karena dua-duanya ridho. Jadi dia bilang transaksi yang terjadi dalam muamalah tidak sesuai dengan ketentuan syariat, selama ada keriduan sah. Ya, kecuali riba ya. Riba mah nggak ada keridoan karena udah udah haram dalam syariat Al-Quran. Ridho susah, saya ridho, nggak apa-apa, lebih juga nggak apa-apa. Rentenir enak, lo ntar. Nah, sekarang masih bisa bayar, kalau besok nggak bisa bayar gimana? Nah itu, ya nggak boleh. Kalau riba jelas nggak boleh, walaupun antarodin. Kalau jual beli nggak apa-apa. Maka tapi dalam hukum syariat harus ada kalimat ijab dan qabul. Ya. Ada nama istilah bai' mu'athah. Nah, ini yang dipopulerkan oleh Imam An-Nawawi. Bai' mu'athah dalam segala Nawawi. Ya, jadi tanpa ada ijab ataupun tanpa ada qabul. Tapi kalau tanpa ada ijab dan qabul itu bukan bai' mu'athah. Yang bai' mu'athah itu ada ijab ataupun enggak ada ijab tanpa qabul atau ada qabul tanpa ijab. Tapi kalau enggak ada ijab enggak ada qabul, bukan bai' mu'athah itu mah. Ya orang bisa ngomong. Berapa? Ada harganya. Jual. Ada harganya, jual. Udah lah. Ambil. Anda bilang, Anda jual, Anda beli, nggak ada begitu, nggak boleh. Kali ini Anda jual 50.000, ya udah.
Ya udah nih, 50.000. Ya, makasih ya. Berarti kan ada kalimat penjualan. Itu bemuatoh masih boleh. Ya, kalau nggak ada kalimat jual beli nggak boleh. Ya. Ada yang bilang syarat bemuatoh itu kepada sesuatu yang muhaqarat, sesuatu yang remeh. Kayak jual beli ciki, roti. Kalau jual yang besar harus ada transaksi, benar-benar transaksi jual beli gede, saya jual beli HP. Pokoknya yang nilainya tinggi harus ada transaksi ijab dan qabul. Ijab dan qabul. Itu. Ya. Walaupun nanti dengan mata uang yang berbeda nggak jadi masalah. Ya, dengan mata uang berbeda. Kalau kita di Yaman itu jual beli kecil-kecilan pakai uang Yaman, tapi kalau jual beli gedean pakai dolar. Jual beli mobil dolar. Kenapa? Kalau jual pakai uang gedean, uang negara kita, negara orang Yaman, lah sekarung bawahnya. Jual dolar kecil. Ya. Nah, ada orang. Min ijabin wa qabulin. Fal awalu kaqaulil ba'i. Yang pertama itu ijab awal qaim atau seperti ucapan penjual atau qaim yang mewakili maka mahu bi'tuka aw malaktuka bikada. Ya saya jual atau saya kepemilikan untuk musyari atau yang ucapan gobul itu dari ucapan musyari awil qaim maqama atau orang yang mewakili musyari. Ya, istaraitu wa tamallaktu wa nahwiha. Dan enggak mesti harus dari penjual, dari pembeli juga enggak ada masalah. Anda jual kitab, ada orang beli. Bang, jual berapa tuh kitab? 50.000. Ini Anda jual ke ente. Ya udah nih, ya udah ngambil. Anda jual, Anda beli, enggak jadi masalah. Bang, jual berapa tuh kitab? Anda jual 50.000. Ya udah Bang, Anda beli. Jadi Anda jual, gitu, nggak apa-apa. Yang bilang Anda beli siapa? Si pembeli. Anda jual belakangan, nggak ada masalah. Ini Anda jual, Anda beli, nggak apa-apa. Anda beli, Anda jual, nggak apa-apa. Atau Bang jual ke Anda, misalkan si pembeli, Bang jual ke Anda itu kitab 50.000. Yaudah Anda jual, yaudah terima kasih. Udah beres, ngomong gitu doang. Bang Anda jual tuh kitab, Bang jual ke Anda kayak itu kitab, bukan saya beli. Ya bukan saya beli, dia ngomong, Bang jual ke Anda tuh kitab 50.000. Ya udah Anda jual. Nih, terima kasih. Atau lu beli dong kitab gua, misalnya gitu. Beli dong kitab gua nih. Ya udah Anda beli, ya udah sah. Jadi namanya istiqbal, namanya istijab nama istilahnya. Jadi enggak mesti harus ini saya jual, ini saya beli. Jual kitab Anda dong. Nah, itu ada syarat-syaratnya, ijab dan qabul itu ada syarat-syaratnya. Harus benar-benar sama lapatnya. Harganya juga sama. Anda jual 50.000, Anda beli 100.000, enggak cocok. Dan harus paham ketika dia ngucapin jual beli. Ya, ketika saya ngucapin jual beli, Bang, saya jual kitab ini 50.000. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalimatnya beda, maknanya beda. Ya kan, harus benar-benar sama, kalimatnya harus sama. Saya jual ya saya beli. Itu syaratnya banyak dalam sigot. Ya, enggak boleh ketika terjual beli harus terjadi langsung. Ya. Harus jadi langsung. Nih saya jual 50.000, ya saya beli. Nih saya jual 10.000. Bang sehat Bang ya? Kemana aja nggak kelihatan. 2 hari hilang mulu. Udah ngomong banyak, udah saya beli deh 50.000. Nah ulang lagi tuh akadnya. Harus langsung, nggak boleh kecampur. Kecuali misalkan dia dahulu dengan kesunahan. Ada kalimat sunnah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya jual kitab ini 50.000. Si pembeli, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya beli kitab 50.000. Nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa itu nggak jadi masalah. Kalian kalau tadi ya, ada syarat-syarat tertentu dalam ijab dan qabul itu ada syarat-syarat tertentu. Jadi antaranya harus langsung antara si penjual pembeli harus transaksi langsung jual beli, harus melihat ya. Ada kalimat qabil itu, ada kalimat ijabnya, qabil itu macam-macam. Ya. Ada yakutun nafis itu. Wallahu a'lam. Ayo, ada bertanyakan? Ngobrol. Kalau jual belinya bilang es susu, berarti kan jelas campuran. Enggak apa-apa. Saya jual es susu bukan susu. Kalau kau bilang jual susu murni dicampur, enggak boleh, haram. Berarti itu kan identik susu murni. Saya dijual susu, berarti kan susu murni. Apa? Nah, kalau sudah umumnya orang jual susu itu pasti campuran, ya, ada yang bilang nggak jadi masalah karena udah ada.
Kalau lihat hukum asli orang-orang jual susu itu susu murni, nggak boleh dicampur. Karena udah umumnya orang menjual susu itu campuran, ya orang juga tahu itu sudah campuran, nggak mungkin asli, nggak apa-apa. Tapi kalau dia tulis jual susu murni, nah itu susu murni dia jual. Kecuali jual susu, pasti campuran. Kalau dia tulis jual susu murni, berarti harus murni. Nggak boleh campur gula, nggak boleh campur apa-apa. Kecuali kalau bang campur gula nggak, campur. Ya, kalau campur gula kan sekian bang, coklat sekian harganya, nah, beda-beda. Itu. Ya susu murni, nah berarti kan blend, ya kan blend. Jadi harus benar-benar blend, nggak boleh ada campuran. Jadi tergantung kita gimana ngejualnya lah. Ya kalau kita jual susu murni, ya berarti harus murni, nggak boleh campuran. Jual susu, nah berarti kan umumnya campuran. Nggak jadi masalah udah. Ada lagi? Ya kayak jual beli ijon ya, masih pentil, nggak boleh haram itu, karena akan timbul penipuan nantinya. Dia masih pada kecil nggak boleh, kecuali kalau udah budui sholah itu udah mulai keras, udah mulai keras, udah mulai walaupun panennya masih sebulan lagi misalkan, ya nggak tahu udah panasnya kalau udah mulai keras tuh panen berapa lama lagi, pokoknya udah mulai keras, udah nunduk, walaupun belum dipanen nggak apa-apa. Apa? Ya walaupun ada jam kabul. Ya, padi masih ngengeng begini. Masih kecil belum ada isinya, udah jual, nggak boleh. Kenapa nggak ketahuan nanti jadi apa kagak itu? Tahu karena ham orang gimana? Ya makanya yang aman itu jual beli potong. Ya syatul kotok potong. Saya mau beli barang ente tapi saya mau beli buah ente tapi potong. Ya kalau emang saya mau beli yang pentil-pentil nih ya nggak beli pentil, harga pentil jangan harga matang. Saya mau beli yang pentil ya pak potong. Nanti berapa harganya yang pentilnya nih? Mungkin kita buat rujak atau apa kan? Nasi hijau kan bisa nggak apa-apa. Masih bisa dikonsumsi kecuali kalau nggak bisa dikonsumsi. Pentil itu konsumsi dari mana? Kan tadi syaratnya manfaat. Ya kan? Syaratnya manfaat kan? Pentil mana ada manfaatnya? Masih kecil-kecil. Kecuali kalau udah bisa buat rujak. Nah, lumayan nih buat rujak nih, bisa manfaat ya nggak apa-apa. Kalau masih pentil mau dari mana manfaatnya? Ya orang juga nggak ada yang doyan kan? Ya itu. Hah? Sawo. Ya tadi syaratnya kalau emang dia masih kepentil, belum bisa ketahuan matang. Kalau itu udah nggak jadi masalah kalau udah mau matahari lagi matang karena udah mulai mau matang dia. Tanda-tandanya kan ketahuan. Yang masih mentah banget sama yang udah mau matang ketahuan kan tanda-tandanya. Nah itu yang ngerti dia tuh. Itu kalau itu nggak apa-apa. Wah ini udah mau matang nih. Paling 2 hari 3 hari kayak ini modelnya kayak alpukat. Nah, alpukat kan masih keras, jual. Tapi dia bakalan matang, nggak apa-apa. Masih keras Pak Ustadz, belum bisa dimakan. Tapi kan bakalan matang ini suatu saat, ya kan 2 hari 3 hari lagi, ya nggak apa-apa itu. Kalau alpukat mau cepat matang, dipotong ujungnya. Ditutup pakai plastik ikat, cepat matang itu nanti. Ya. Ayo, ada lagi? Kalau kredit secara umum itu boleh, ya. Kalau kita tambah bicara bank atau renten ya, ini kita kredit saya misalnya kredit mobil, motor, 20 juta cash. Ya, kalau kredit DP 5 juta selama 12 bulan. Per bulan 3 juta. Berarti kalau 12 bulan 3 kali 12 bulan berapa? 36 juta kan, berarti kan lebih dari harga cash, nggak jadi masalah karena muajjal itu ada yang dihargakan bukan riba. Nah kalau kita ini transaksi per orang ya, per orang, Anda beli motor sama ente, kita nggak transaksi ke bank dulu nih, kita belum bicara ke bank nih, kita transaksi kita antara per orang, personil. Anda jual motor 20 juta cash, kalau kredit per 12 bulan 3 juta per bulan, DP 5 juta. Pasti harga lebih tinggi, ya kan? Itu nggak jadi masalah, karena muajjal itu emang ada harganya.
Lain kalau pindah ke perbankan. Nah ini masalahnya, pindah ke perbankan, karena itu merupakan hilah satu hilah, apa namanya hilah ya? Cara agar kita pinjam duit ke bank, bagaimana caranya? Kita kredit mobil, kredit motor. Motor harga 20 juta. Kalau udah kredit per bulan 1 juta misalkan, DP 5 juta. Selama 24 bulan, 2 tahun. Ya kan, per bulan 1,5 juta. Kalau cash 20 juta. 24 bulan kali 1,5 juta berapa? Lebih kan? Nah, harga motor 20 juta, kita DP 5 juta, sisa berapa? 15 juta. Yang nanggulangin 15 juta ini siapa? Bank. Berarti kita minjem ke bank. 15 juta untuk ini, 15 juta, maka kita nyicil ke bank. Kenapa? Yang nutupi 15 juta ini bank. Maka kita transaksi ke bank. Itu salah satu cara orang-orang Yahudi, orang kapitalis, agar bank baju itu begitu caranya. Ya kalau misalkan kita mau bicara riba nggak riba, ya jelas riba. Kalau ulama-ulama mutaakhirin yang benar-benar salaf, benar-benar pegang teguh, nggak mau. Kecuali cash, gitu. Mendingan cash. Daripada begitu, transaksi riba. Ada yang mengatakan kalau dengan hilah itu dinadarkan. Karena Rasulullah juga pernah menghilah masalah riba. Jadi hilah itu cari solusi lain. Misalkan datang ke bank nih, ya datang ke dealer, bukan ke bank kan biasanya ya, kita ke dealer. Tadi DP berapa motor? Motor 20 juta, cash. DP kalau kredit 1,5 juta. DP berapa? 5 juta. Nadar sama pihak transaksi dealer ini. Saya nadar kalau Bapak beri harga, kasih saya harga motor 5 juta. Saya nadar per bulan 1,5 juta selama 24 bulan. Saya nadar. Ya, saya nadar. Jadi harga motor 5 juta, 1,5 juta bayar nadar selama 24 bulan. Jadi kalau ditanya motor berapa harganya? 25 juta. Enak 5 juta, 5 juta. Kan 24 juta, anak beli 5 juta kok. Yang ditanya aja dia. Anak beli 5 juta. Kalau ente jual semotor anak sama anak 5 juta, anak nadar per bulan 1,5 juta berarti ente buat apa perusahaan ini misalkan ini. Nah, tapi masalah ini perusahaan bank lagi, balinya ke bank lagi. Ya, nggak bisa dihilah seperti itu. Jelas? Iya, nggak bisa dihilah seperti itu. Kenapa tadi ya? Masalahnya. Iya, tetap kena riba. Karena kita sama saja minjem. Ya, ada yang mengatakan, ada yang bilang udah nggak apa-apa karena apa namanya kebutuhan. Karena nggak mau begini, nah, gitu. Ya kalau memang udah butuh ya silakan. Karena ada mengatakan boleh dinadari, caranya dinadari. Kalau warok dengan beli cash walaupun bekas, ya kan? Warok aja, beli cash walaupun bekas kan. Nmax, apalagi PCX, tanya cicilannya berapa per bulan. Umur habis buat utang doang. Walaupun beli B tapi cash, nggak mikirin cicilan. Ya itu aja udah. Terkadang orang benar hidup itu Pak, dunia itu buat hidup, buat gaya hidup, bukan buat hidup. Kalau buat gaya hidup nggak ada habis-habisnya. Ya, dunia itu buat hidup, bukan buat gaya hidup. Kalau buat gaya hidup nggak ada habis-habisnya. Kita kebanyakan buat gaya hidup, ya nggak habis-habisnya. Kelar utang ini, utang itu lagi. Kelar utang ini, utang itu lagi. Ada tuh gaji bukan buat kenikmatan kita, buat. Nah, cukup ya. Wallahu a'lam. Fadil kubulat dan negeri sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari betan kita halan dan syekh wa kubulat dan Allah tiga lafaz kalau manusia itu tahan tarikh pada begini Rasulullah Fadil ya ulun ya salih jami' syamila min hadina min akhir ya hadin sufar Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah Alhamdulillah masyaallah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.